Bayangin relationship itu adalah sebuah wadah. Kamu mau isi pakai apa itu tergantung kamu. Sayangnya mereka itu mengisi si wadah itu dengan luka. Gue maunya orang yang udah jadi, padahal sebenarnya dia lupa untuk menjadi pasangan yang terbaik juga. Karena the mindset I want to tweak it bahwa you wanna grow yourself first, kemudian you grow with the partner. Mak Comblang bersertifikasi global dan juga seorang career coach, Coach Anes. Gimana caranya we become like the best version of yourself? How do we become that person that we want to marry? Setidaknya kalau kita udah tahu, have you ever think about compatibility, chemistry, and commitment for yourself? And then what do you need in terms of a partner or relationship? Hai, terima kasih banyak Coach sudah datang ke sini. Aku yang dengan senang hati. Lebih baik manggilnya Coach atau Anes aja nih? Anes aja dong, Mbak. Anes aja. Iya. Oke, sebelum kita ceritain gimana awalnya, mendingan kamu ceritain kalau Ranum tuh apa nih yang lagi kamu tekuni banget adalah Ranum ya? Betul. Di-share deh. Itu Ranum sebenarnya dia lebih fokusnya kemana? Oke, jadi Ranum ini simpelnya adalah tempat mematangkan dan menghubungkan para lajang. Wah, Oke. itu bahasa simpelnya ya. Tapi kalau bahasa legalnya atau yang kita daftarin gitu ya, kita sebenarnya adalah penyedia jasa pranikah sampai dengan biro jodoh. Gitu. Jadi yang kita lihat selama ini banyak teman-teman mengalami kesulitan untuk mencari jodoh nih, Mbak Andini, terutama anak-anak muda. Mereka pakai dating apps. Aku pun alumni dating apps, gitu kan. Tapi mereka suka nggak tahu gimana caranya cari jodoh yang benar, gimana caranya membangun hubungan yang sehat. And that's why kita pikir kayaknya kita perlu ambil satu langkah mundur sebelum kita menjodohkan orang, which is apa? Menyiapkan mereka biar mereka menjadi orang yang matang atau ranum dulu, baru kemudian kita jodohin satu sama lain. Makanya namanya adalah ranum, kayak buah-buahan. Kalau udah udah berbuah manis, ranum tinggal dipetik gitu kan, Mbak. Oh, jangan jadi busuk baru dipetik. Itu pun gak dipetik, jatuh akhirnya. Bener, Iya kan? yes. Oke, dari tahun berapa Ranum? Dari tahun 2023, jadi so far kita udah jalan 2 tahun. Oke, dan ini kamu dan suamimu. Betul, aku bikin bisnisnya sama suami. Wow, oke. Dan kalian memang terkenalnya ketemunya di Dating Tinder. apps, betul. Di Tinder, dan ini juga sempet rame katanya waktu itu karena ada videonya di mana suamimu ngasih pitch deck Yes, pas betul. ngelamar ke orang tuamu. Betul. Oke, mungkin sebelum kita soal ke dating itu, yang rame adalah sebenarnya kamu memang mengawali karir sebagai dating coach, enggak kan? Enggak. Jadi aku sebenarnya budak korporat pada umumnya lah gitu ya. Sama, kita semua. Iya, kita semua kan. Jadi aku memulai karirku sebagai seorang HRD selama 10 tahun. Oh, jadi kamu nih anak HRD. Betul, dan terutama di bidang rekrutmen. Dan dulu aku pernah jadi headhunter. Gitu. Jadi selama 10 tahun aku jadi HRD, aku itu maksudnya kan ketemu banyak orang gitu kan. Nah, di situ aku merasa bahwa aku kayaknya punya aspirasi yang berbeda nih abis ini. Jadi waktu itu aku bilang sama suamiku, nanti kalau kita udah nikah, kita punya anak, aku kayaknya gak mau deh kerja kantoran 9 to 5 lagi. Aku pengen waktu yang lebih fleksibel untuk diriku sendiri gitu. Untuk apa ya? Untuk merawat anak gitu kan, biar punya waktu. Kayaknya kalau kerja 9 to 5 tuh gak benar-benar 9 to 5 ya gitu kan. Nah, akhirnya dari situ aku dan suami memutuskan untuk ya udah yuk kita cari apa ya, sebuah bisnis yang bisa mengakomodir expertise-nya dia dan aku, kemauannya dia dan aku, dan kira-kira berkontribusi sama orang-orang di sekitar kita. Nah, disitulah kita realize, kita merasa bahwa relationship kita ini cukup sehat. Yang dimana kalau mohon maaf dibandingin sama beberapa teman-teman yang lain, kok kayaknya cerita mereka ada aja ya. Tapi kok kayaknya it seems that kita bisa menavigasi apapun kesulitannya bersama-sama. Nah, di situ aku sama suamiku mikir, apa kita tuh memang coba masuk ke industri relationship aja ya, yang dimana nggak banyak orang di situ. Nah, makanya akhirnya kita bangun bisnis ini berdua. Jadi idenya tuh dimulai dari sejak kalian pacaran. Idenya bangun bisnis dari sejak pacaran, Ya. tapi baru tahu itu bisnisnya apa di 2023 itu. Nah, sejak punya itu langsung kita bikin, oke, cari cara nih gimana caranya kita ngumpulin modal. Kita juga berpikir kita kayaknya harus bootstrap deh, atau bikin bisnis ini dengan uang sendiri. Karena kalau kita ngikutin apa kata orang lain, diikutin investor ya nanti ya udah gitu duitnya mereka, maunya mereka. Sedangkan kita merasa ini kita mau menciptakan sesuatu yang baru yang belum ada. So ya udah deh, kita yakin meskipun slow but sure, tapi mudah-mudahan ini sustainable buat bisa serving the market juga. Modalnya berapa, ingat nggak waktu itu? Kalau Bikin
modalnya sih sampai sekarang masih berputar terus ya Mbak ya. Iya kan? Tapi maksudnya waktu itu ketika mau bikin bisnis orang tuh oke ini kita punya duit sekian. Ingat nggak sekianmu tuh berapa pada saat itu? Oke, ini kalau kita ngomongin duit yang kita punya Mbak, itu antara kantong pribadi sama kantong untuk bisnis, honestly speaking itu kita melebur jadi satu. Gitu. Jadi waktu itu strategi kita gini, karena kita bootstrap, gimana caranya kita melakukan bisnis dengan minim modal. Yang pasti modal utama kita adalah waktu berpikir mau jump in ke industry relationship, kita butuh kayak semacam credentials. Nah waktu itu yang pasti modal pertama yang kita keluarin adalah sekitar 70 juta, which is untuk sertifikasi aku sebagai seorang global matchmaker gitu kan. Hanya kamu aja kan yang matchmaker? Hanya aku aja, betul. Nah terus abis itu jadi kayak ya udah sekolah pun ganti-gantian. Jadi tahun lalu 2024 aku yang sekolah, tahun ini 2025 suamiku yang sekolah gitu kan. Jadi akhirnya kita kayak ya udah kalau misalnya memang ada uang masuk, terus kemudian kita ukur lagi, oh ini buat R&D, ini kemudian kita ambil gaji, ini kemudian kita putar lagi gitu. Jadi ya kita mencoba resourceful Mbak, karena aku rasa itu skill yang nggak punya di semua orang, tapi kita tahu ya udah deh kita lakuin apa yang kita bisa dan alhamdulillah berprogres gitu. Wow, jadi benar-benar belajar dan berkembang bareng ya? Yes, exactly. Oh, sampai Ranum. Betul. Jadi Ranumnya bukan cuma sendiri-sendiri, tapi kita bahkan mematangkan diri bareng-bareng gitu. Sebelum jadi matchmaking, ini kamu adalah career coach dulu berarti? Yes, betul. Dan itu quarter life crisis Mbak, karena ceritanya nih waktu itu aku bukan sama yang sekarang ya. Sama mantan pacarku aku diajak nikah. Tapi saat itu aku merasa kayak it's hard for me to say yes and say no. Jadi di momen itu kayak kok gue gak bisa making decision ya gitu. Gue gak tahu. Bintangnya apa sih? Libra. Oh, menimbang-nimbang. Benar ya kan. Jadi terus? Karena pas aku pikir Oke, gue nggak bisa making decision, then what should I do gitu kan? Akhirnya waktu itu aku cuma berpikir gini, ya udah Nes, ikutin apa kata hati lo. Berat untuk say no ke pasangan aku waktu itu, tapi ya udah I let it end aja gitu. Nah di momen itu mulai tuh pertanyaan besar, gue mau ngejar karir, gue mau ngejar pendidikan, apa gue mau ngejar berkeluarga gitu kan. Kayaknya semua orang pasti pernah ada di persimpangan itu, dan aku berpikir gini, ya udah deh kalau misalnya jodoh itu paling nggak bisa diatur gitu kan, paling nggak bisa dikontrol karena who knows, right? Karena melibatkan orang lain. Bener. Nah akhirnya aku berpikir gini, ya udah apa yang bisa aku kontrol? Oke, antara kerja sama kuliah. Aku kerja udah lumayan, waktu itu aku udah level asisten manajer. Waktu itu aku pikir gini, ya udah deh aku lanjut S2 aja. Nah makanya sebelumnya aku belajar psikologi, nggak mau jadi psikolog, maunya jadi CEO. Oke, ya udah gue belajar bisnis gitu kan. Sambil gitu. kerja S2. Sambil kerja gitu. Kemudian? Terus life hits, waktu itu kebetulan mamaku sakit kanker gitu. Jadi akhirnya overwhelmed juga, kerja, kuliah, mama sakit kanker. Again, another hard decision have to make gitu kan. Akhirnya aku waktu itu berpikir gini, ya udah deh namanya kerjaan itu pasti nanti bisa nyusul gitu loh. Selama apa? Aku satu yang aku prioritasin mama. Aku nggak tahu kan mama hidup sampai kapan. Mama kamu gitu. masih bersama kita sekarang? Masih, alhamdulillah gitu. Jadi aku berpikir ya udah, aku nggak tahu mamaku ini soalnya kanker kedua kalinya Mbak. Jadi aku berpikir gini, wah this is the second time my mom get cancer gitu. Jadi aku kayaknya mau spend time deh sama dia. Yang kedua pendidikan, karena kita udah invest gitu kan, dan sayang ini bisa membantu karir aku lebih baik. Baru yang terakhir itu adalah karirnya itu sendiri gitu kan, nanti kayaknya bisa nyusul. Akhirnya aku lepas nih pekerjaan. Nah di situ another hurdle lagi tuh Mbak, karena kayak who am I outside of this career? Kalau gue bukan seorang recruitment manager, terus gue tuh siapa gitu kan? Itu 25 umurmu? Udah masuk ke 26 gitu. Terus kayak gue nih siapa, bener-bener kayak existential crisis gitu. Dan di momen itu aku cuma berpikir gini, ya udah deh gitu, I don't know who I am. Ya udah, why don't I do something that I want to do, yang aku nggak pernah berkesempatan untuk ngelakuin itu di zaman kantoran. Nah di situ aku ngambil coaching gitu. Jadi coaching apa? Sertifikasi. Untuk karir itu? Betul. Jadi sertifikasi coaching, terus kemudian aku akhirnya sambil kuliah, sambil belajar coaching, sambil praktek, ngumpulin portofolio. Nah akhirnya aku jadi karir coach tuh. Nah sempat ada momen tuh dimana aku masih kerja jadi HR, karir coachnya juga tetap jalan gitu. Jadi dua tuh at the same time. Karena aku berpikir ya udahlah kayaknya karir coaching ini lebih bisa dijadiin bisnis dibandingin being an HR. Ya, tapi nyambung sih. Nyambung, exactly. Karena waktu itu pas COVID Mbak, zaman 2020 banyak orang-orang yang kesulitan mencari kerja dan shifting karir kan. Yeah. They don't have the
the thought process untuk kalau aku mau shifting career, and then aku tuh harus nyiapin apa aja sih, gitu. Aku tuh harus mulai dari nol atau sebenarnya ada transferable skill, transferable knowledge. Nah itu yang orang-orang nggak tahu. Nah I help them to Nggak map. tahu apa takut untuk mencoba sesuatu yang baru? Nggak tahu Mbak. Jadi Oke. mereka gini, nggak sadar sama strength-nya mereka sendiri. Oke, nah kamu itu tuh sebenarnya kalau aku mau tarik dikit ya sebelum kamu mau mulai karir, kamu tuh anak keberapa dari berapa bersaudara sih? Aku anak keempat dari 4 bersaudara. Anak bungsu. Betul. Oke, orang tua dua-duanya masih ada masih ada sama kita? Bapak Ibu ibu? aja. Hanya hanya mamamu. mama, Jadi betul. mamamu sendiri tuh udah berapa lama? Kalau mamaku sendiri itu baru setahun. Jadi papaku Oke. baru tahun lalu. Oke, I'm so sorry. Iya. Nah, jadinya ketika kamu dibesarkan sebagai anak bungsu, perempuan pula, itu kamu dibesarkannya gimana sama papa mama kamu? Oke. Karena menurutku kamu dewasa sekali loh, 25 tahun udah ada midlife, quarter life crisis, sampai punya 2 karir. Yes. Aha. Jadi ini banyak banget sih hal yang aku pelajarin dari keluargaku dan orang-orang di sekitarku. Yang pertama, kedua orang tuaku tuh polisi, Mbak. No, Yes, serius. serius. Papa mama kamu polisi? Yes, even mom. Gitu. Oh, wow. Jadi papa alhamdulillah waktu itu sempat berkarir sampai jenderal. Kemudian kalau mama waktu itu karena papa naik jadi jenderal, jadi waktu itu harus pensiun dini, Ya. gitu. Tapi udah melanglang buana juga gitulah. Nah, dua-duanya polisi, jadi kebayang ya. Aku di keluarga Jawa, dua-duanya Jawa, anak bontot, perempuan terakhir. Wah, udah gitu. Jadi kayaknya I have seen everything aja sih gitu ya. Karena kamu yang paling ikut mereka soalnya kan. Exactly gitu. Aku kan Ya. paling dan usiaku sama orang tuaku tuh cukup jauh. Karena waktu itu misalnya ya, papa umur 70-an itu aku umur 20-an 30-an gitu. Gitu. Jadi banyak hal yang aku udah lihat dari orang tuaku, dari kakak-kakakku, dari orang sekitarku, dengerin drama ini, dengerin itu. Terus aku mulai berpikir gini kayak, masa sih kita hidup tuh harus mengikuti apa kata orang? Emang gak ada ya cara untuk kita hidup dengan cara kita sendiri gitu. Cara sendiri yang tidak merugikan orang lain, tapi tetap ada di jalur yang tetap sehat, jalur yang tetap tepat gitu. Jadi kalau zaman dulu tuh salah satu doa dari orang tuaku setiap habis sholat tuh gini Mbak Nini, ya Allah semoga anakku berguna bagi nusa bangsa dan negara gitu. Itu polisi banget ya. Exactly. And then di masa kecil tuh aku gini, gimana ya? How can I berguna bagi nusa bangsa dan negara, right? Nah akhirnya setelah fast forward sekarang gitu ya, kita udah nemuin jalan ini, akhirnya kita bilang sama orang tua kita, it seems that doa bapak ibu terkabul, tapi mungkin nggak dalam jalur polisi gitu kan, melainkan ya kita dari jalur love and relationship gitu. Even though they don't understand, lu ngerjain apa sih, lu ngapain sih, lu dapat duitnya dari mana sih gitu kan, with all the AdSense yang kita dapet, coaching online, ada ya orang yang mau coaching online sama kamu bayar segitu gitu kan. Ya ternyata ada gitu, it's a different economy dibandingin dulu. Nah itu yang akhirnya kita coba yakinkan mereka bahwa mungkin eranya sudah berubah, tapi alhamdulillah kita mandiri gitu kan, kita nggak merepotkan mereka dan ya udah kita berguna. Jadi kadang-kadang aku suka kasih lihat tuh, alhamdulillah nih follower aku segini. Terus semalam aku bacain, misalnya di YouTube, di podcast, nih Bu ada yang bilang kayak gini gitu. Oh gitu, jadi kamu tuh rupanya ngajarin cinta-cintanya tuh yang sehat ya, yang bener ya gitu. Iya Bu gitu. Jadi ya meskipun ibu ngelihatnya bingung, tapi nggak apa-apa, ini manfaatnya. Aku Meskipun gituin aja. ibu belum tentu bisa menjelaskannya yang benar ke teman-temannya, tapi Betul. paling nggak dia lihat ada algoritmanya udah ketahuan. Teman-temannya lebih ngerti Mbak. Oh gitu. Karena kan mungkin usianya lebih muda, lebih main sosmed gitu. Jadi kayak, Bu Titin anaknya tuh keren banget, followernya banyak gitu. Sedangkan mamaku kayak, oh ya aku dukung, pokoknya yang penting aku doain gitu. Tapi mereka nggak pernah minta kamu jadi polisi. Alhamdulillah nggak pernah. Tapi orang-orang di sekitar aku yang justru kayak, aduh masa sih nggak ada yang nerusin bapak ibu. Jadi FYI, anak-anak tuh nggak ada yang nerusin jadi polisi. Dan tidak ada yang menikah sama polisi gitu. Jadi jarang ya? Jarang. Karena Mbak dua-duanya kan udah polisi ya. Udah dong gitu. Udah dong, udah ngerasain all the life yang seperti itu dong. Kayak Iya. I think we just wanna have a different life gitu aja. Apa yang kamu pelajari dari ngelihat orang tuamu segitu lama bareng sampai papa udah nggak ada, yang menjadi pelajaran ketika kamu mencari jodoh, mencari suami? Oke.
Aku belajar banget dari orang tua dan kakak-kakakku bahwa yang nomor satu komunikasi itu paling penting gitu. Banyak hal-hal yang misalnya mohon maaf ya, aku melihat ada berantem-berantem kecil yang kayaknya nggak harus berantem deh, nggak harus Ini papa ngambil mama temen. maksudnya? Both, baik papa mama maupun kakak-kakak gitu. Kayak kenapa sih hal kayak gini aja diributin gitu loh. Jadi ketika mereka cerita, mereka curhat atau aku observasi dari jauh, aku mendapatkan insight kayak, oh gitu ya, orang tuh berantem gara-gara gitu ya. Padahal kan kayak harusnya nggak kayak gitu ya gitu. Jadi rupanya dari zaman dulu aku kayaknya suka ngobrol sama diri sendiri sih gitu. Karena aku suka ngobrol sama diri sendiri, jadinya self reflection aku tuh berjalan. Nah, di momen-momen itu akhirnya aku bisa tahu, oh komunikasi itu penting. Terus kemudian decision making yang aku ambil sendiri tidak menggantungkan kepada calon suamiku itu juga penting. Karena di keluarga besarku ada contoh di mana ada perempuan yang dia menikah dengan laki-laki dan menggantungkan hidupnya dengan laki-lakinya. Tapi ketika mereka akhirnya sudah bercerai, abis itu udah hidupnya kayak mohon maaf ya, jadi kurang baik gitu. Nah, di momen itu aku realize, oh berarti kalau sebelum aku masuk rumah tangga, akunya juga harus udah berproses, udah lebih baik gitu sebelum akhirnya aku ketemu dengan orang lain gitu. Ya pun kan aku juga sebelum sama suamiku yang sekarang sempat beberapa kali pacaran, dan FYI waktu di main dating apps, aku pakai 3 dating apps, dan selama 1,5 tahun tuh aku kopi darat sama 23 laki-laki. Oh my God. Berapa tahun? 1,5 tahun. Wow, you're busy. I know. Dan tapi kalau ditanya gitu ya, kenapa sih Nes lo ngelakuin itu? Simply aku ngerasa curious aja mbak gitu. Karena di momen itu aku ngeliat gini, masa sih gak ada laki-laki yang emang tuh cocok banget sama gue gitu kan. Terus aku melakukan eksperimen, aku berpikir gini, aku backgroundnya psikologi, kerjanya di HR. My circle itu semua cewek. Gue gak punya patokan cowok di luar sana tuh kayak gimana. So I just wanna know sebenarnya tuh gue punya pilihan apa aja sih di luar sana gitu. Ya udah akhirnya aku main 3 dating app dalam waktu 1,5 tahun itu, dan di laki-laki ke-23 akhirnya aku nemuin suamiku yang sekarang. Wow, apa yang menyebabkan dia itu yang akhirnya membuat kamu srek? Pick up line-nya dia Hailey Brabich. Apa? Hailey Brabich. Oh my goodness. I know. I'm shocked too at that time. Itu pick up line pas lagi di chatnya. Aku nggak di dating app, jadi aku nggak ngerti caranya gimana. Benar, jadi ceritanya kan kalau di dating app itu waktu itu aku pakai Tinder terus kayak swipe gitu kan. Nah pas swipe itu kemudian muncul kita bisa chat gitu. Nah ya share suamiku waktu itu pick up line-nya adalah Hailey Brabich. Nah kenapa aku tidak marah dan kenapa aku tetap merespon dia? Karena artinya dia tuh membaca bio aku mbak. Jadi at that time aku tuh berusaha untuk memberikan sinyal bahwa gue tuh orangnya kayak gini loh. Jadi aku nulis misalnya aku Libra, aku seorang HRD, aku kemudian seorang pluviophile, pecinta hujan, aku sapioseksual, aku tidak tertarik sexuality kalau misalnya aku tidak bisa ngobrol sama orang itu, dan aku kasih emoticon panjang lebar dan segala macam. Jadi ketika dia akhirnya ngomong Hailey Brabich, aku tuh bukannya marah, aku tuh malah gini, satu, hey it's different, gak ada cowok yang berani ngambil high risk kayak gini, there must be a reason why. Nah baru abis itu kemudian aku tanya, kenapa gitu kan. Nah dari situ akhirnya kita memulai conversation kita dengan perdebatan. Dia bilang, apaan sih pluviophile, apaan sih sapioseksual. Jadi dia tuh bener-bener ngebahas bioku. Nah aku tuh malah seneng mbak. Kenapa? Karena akhirnya finally dari 23 laki-laki ada orang yang memahami apa yang aku tulis di bioku. Artinya orang ini effort untuk apa? Mengenal aku dari bio itu. Dan itu yang akhirnya aku gini kayak gak semua cowok lo kayak gini. Dan so I don't mind untuk berantem, I don't mind untuk berdebat. Yang penting sehat, yang penting kita bisa diskusi apapun. And that's what I'm longing for. Jadinya kayak okay, the rest is history. Dan berapa lama pacarannya sampai akhirnya yang lamar tuh? Kurang lebih 3 tahun. Oh lumayan lama juga ya. Betul. Lumayan lama. Dan ketika ini mungkin udah pernah ya, mungkin ada yang tahu tapi banyak juga yang belum, termasuk aku. Ketika ngelamar itu kan ada pakai presentasi ya, betul, Nek, gitu. betul. Itu apa presentasinya kepada orang tuamu pada saat itu? Itu simpelnya adalah bibit bebet bobot. Nah kenapa kita melakukan presentasi? Jadi sebenarnya Yaser itu udah 2 kali ditolak sama orang tuaku untuk ketika kita melamar, dia melamar aku. Nah akhirnya kita pikir ya udah gimana ya caranya untuk mengkomunikasikan value ini tanpa mengikuti standar orang tua atau orang zaman dulu yang taunya orang mapan itu adalah ya dari mobil atau rumah, as simple as that gitu kan. Sedangkan Yashar waktu itu memang bisa beli mobil atau rumah nggak bisa sebenarnya, tapi kenapa dia nggak mau? Karena satu, dia nggak mau tinggal di Jakarta. 2, ngapain beli mobil padahal Jakarta macet banget. Which is menurut gue kayak
that makes sense ya gitu. Tapi Yeah. aku it's just a different lifestyle dibandingin sama aku gitu kan. Akhirnya waktu itu kita berpikir gini, oh ini agak susah ya untuk kita bisa mengkomunikasikan hal ini ke orang tuaku. That's why kita waktu itu cari cara. Cari caranya apa? Kita berpikir gini, kalau kita ngomongin komunikasi, kita kan harus mempertimbangkan lawan bicara kita kan Mbak. Betul. Ya kan, usianya berapa, kemudian beliau ini bisa komunikasinya biasanya pakai apa. Nah at that time kedua orang tua aku tuh usianya sekitar 70-an. Dan mereka itu attention span-nya sudah sedikit. Mereka lebih suka nonton TV atau main handphone. Di momen itu kita baru realize gini, gila ya, berarti mode komunikasi yang tepat buat ke mereka itu bukan dengan kita ngomong, tapi dengan kita memvisualisasikan sesuatu. That's why kita pikir gini, oke, kalau kita mau memvisualisasikan sesuatu, apa ya yang kira-kira bisa. Nah tadi kalau kata kakakku kan katanya bawa mobil kek atau apa, kalau udah punya rumah kasih tahu kek punya rumah gitu kan. Ya sesuatu hal yang terlihat. Tapi kita nggak nge-value itu gitu. Kita value deeper than that. Gimana ya caranya? Terus dia orang marketing, agency, aku orang HR, kita biasa profesional, presentasi. Ya udah kita bikin pitch deck aja gitu. Nah di situ kita pikir, kita desain, oke, pokoknya per slide itu nanti gambarnya harus yang seru gitu kan. Jadi ada satu message yang clear. Jadi slide itu banyak tapi one slide itu one message gitu. Nah, Berapa page? 60-70 kali Mbak. Wow. I know. Aku kira cuma 5 slide. Enggak. Compact gitu enggak? 70 slides. Wow. Jadi di situ kayak emang dijelasin satu persatu. Misalnya nih kayak background story-nya dia, kakeknya dia siapa, ada foto mamanya. Itu aja udah 2 slide yang berbeda gitu. Supaya apa? Tadi memberikan orang tuaku entertainment gitu kan dengan visualisasi tersebut supaya message-nya masuk gitu. Baru akhirnya di pertemuan yang ketiga akhirnya orang tuaku ya udah deh kayaknya you got balls gitu lah kasarannya gitu kan. Kamu berani, ya udah akhirnya direstuin di saat itu. Jadi selesai tuh 70 page presentasi. Betul. Tapi at the end of the presentation masih belum oke. Belum, ada Q&A. Oh, ada Q&A, betul. Yang waktu itu rame adalah karena ada satu video papaku nanya, jadi gimana cara kamu menafkahi anak saya? Udah panjang lebar nih Mbak, bibit bebet bobot ya, namanya orang tua kan ya. Pasti ujung-ujungnya nanya lagi gimana kamu ngasih nafkah anak saya. Nah di situ ya saya ngasih tahu. Sebenarnya kita level state-nya tuh udah di atas survival gitu loh. Tapi gimana ya, orang tua emang pasti nggak ngerti aja, it's just different language gitu kan. Dan di momen itu ketika Yasser ngomong pun aku kasih contoh, aku bantu Yasser, aku bilang oke, jadi nih ibarat kata ya, kalau bapak ibu dulu mikirnya aku dapat uang itu harus kerja di kantor, tapi sekarang aku dengan jadi career coach aku nggak harus kok kerja di kantor, aku bisa tetap dapat uang. Nah itu adalah salah satu bentuk kayak kita tuh maksudnya sudah beyond survival gitu. Tetap mereka sebenarnya belum ngerti, tapi ya udah alhamdulillah berproses, sekarang pas udah nikah udah mulai ngerti. Iya, dan itu mungkin menurutku bukan ngerti ya. I think they just want to give you a challenge. Untuk karena nggak akan pernah 100% yakin kan sebenarnya orang tua itu. Karena kamu juga orang tua kan? Iya. Kan? Aku belum. Kamu belum. Iya. At least like kayak ya selalu ada lah give the selalu ada doubt-nya, harus ada that investment of doubt, right? Understand. I think it's good juga to manage your expectation, termasuk in career or in like matchmaking, I guess. Betul. Iya kan? Yes. In a way. Nah, oke. Terus kemudian sudah gitu kamu akhirnya menikah kemudian karir kamu masih 2 itu, masih menjadi HRD dan career coach. Betul. Jadi sebenarnya waktu awal menikah itu aku cuma jadi career coach aja. Yashar waktu itu jadi konsultan. Nah, itu yang tadi aku bilang life hits, kita butuh dana lebih ya karena pandemi, tabungan habis dan segala macam. Kita balik ke kerja kantoran dua-duanya. Gitu. Nah, at that time aku tetap melanjutkan my passion di career coaching. Baru akhirnya di 2023 setelah mungkin kerja 2 tahunan lagi gitu. Di situ kita realize kayak oke, kayaknya we need to do something different deh for our lives gitu, karena it doesn't work like this anymore gitu. Kita ngerasa kapan kita punya waktu untuk kita berdua dan kapan kita punya waktu untuk anak-anak kita. Makanya kayak yaudah yuk kita desain karir kita dari sekarang. Akhirnya kita berhenti, kemudian biar kita punya fleksibilitas waktu buat orang tua juga ya kan. Jadi dari situ kita berpikir yaudah ayo kita bangun bisnis. Mulai dari nol tuh di 2024.
untuk bener-bener kayak udah selesai dari kantoran, abis itu kita bangun dari nol dengan konten dan segala macam gitu sampai akhirnya sekarang. Dan dia CEO dari perusahaannya kan? Betul. Gimana rasanya kerja bareng sama suami and he's your boss in a way secara structure, ya kan? Gimana tuh knowing what you know tentang matchmaking dan HRD? Yes. Alhamdulillahnya Mbak Nini, jadi aku merasa bahwa positioning yang sudah clear dari awal antara aku sama Yaser itu adalah we never feel like we're one bosses over another, tapi kita memposisikan diri sebagai partner gitu. Karena kita tahu bahwa dia punya strength sendiri, aku punya strength sendiri, dan gimana kita sebenarnya kalau berkolaborasi gitu kan, justru sebenarnya lebih baik gitu. Nah, kenapa he's the CEO of my company, baru kemudian aku jadi CEO-nya, karena sebagai seorang matchmaker kan akhirnya aku yang ngejodoh-jodohin ya operasionalnya. Nah, dia itu orang bisnis, meskipun aku belajar bisnis, tapi dia lebih street smart gitu loh Mbak, kayak emang udah pedagang, darah dagingnya tuh udah pedagang gitu loh, jadi tahu kayak cari duitnya dari mana, resourcefulnya dari mana, yang ngajarin resourceful ini pun dia gitu. Nah, lebih strategis lah ya. Exactly, nah makanya dia lebih logical person juga, aku lebih feeling person. Nah akhirnya bagi tugas di situ. Jadi kalau misalnya ditanya gimana sih rasanya kerja bareng dan berumah tangga bareng, honestly I'm very happy. Karena kayak berasa finally gue bisa 24 jam sama dia gitu kan. Kalau bosen ya enggak juga sih alhamdulillah, karena we always have a different role and different moments. Jadi kayak dalam satu hari kita bisa kerja bareng jadi co-partner, kita bisa jadi suami istri, but at the same time kita mungkin bisa jadi temen yang lagi jalan-jalan kemana, atau misalnya kita lagi pacaran gitu. Jadi we feel that our life is very rich gitu. Richnya in terms of experience dan role yang memang bisa kita implement di dalam relationship itu. Boundariesnya apa? Ketika sampai rumah masih bahas kerjaan? Kan bahkan kita sebenarnya ada work from home. Oke. Gitu. Jadi mau gabung lah urusan rumah dan kerjaan. Boundariesnya kita punya keyword Mbak Nini. Jadi keywordnya itu adalah untuk memastikan ini lagi ngomongin kerjaan atau ini lagi ngomongin relationship gitu. Jadi misalnya nih kalau di dalam pekerjaan, salah satu contohnya kita punya keyword ini brainstorming atau decision making gitu. Jadi kalau misalnya decision making artinya aku cuma datang ke dia, oke, gue punya ide, pokoknya yang penting lu tinggal pilih salah satu, gue gak perlu tahu reasonnya apa. Tapi kalau brainstorming, misalnya aku punya ide tapi aku masih butuh discuss dulu gitu kan, ayo nanti kita brainstorming. Nah jadi ketika misalnya aku ngomong brainstorming atau decision making, keyword itu muncul, maka dia udah tahu, oh ini berarti urusan kerjaan gitu. Tapi kalau misalnya kayak memang udah selesai gitu kan, kita punya ya kayak ya udah yuk kita me time gitu kan, atau misalnya kita sexy time gitu kan. Jadi kita punya keyword yang kita pakai untuk membedakan apakah ini relationship ataupun ini pekerjaan, supaya tadi boundariesnya meskipun secara space tidak ada boundaries, tapi secara waktu dan secara momentum itu bisa sama-sama aware. Halo teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton Uncensored with Andini Effendi di channel Cauldron Content. Nah, kita masih lihat banyak banget nih yang belum subscribe. So, please subscribe. Dan kalau kalian benar-benar suka dengan kontennya, episodenya, atau channelnya, please like dan juga share with your loved ones or siapapun. Thank you so much. Nah, oke, sekarang kita ngomongin si ranumnya ini deh ya. Kamu bikin ini karena ngelihat banyak, yang pasti karena ngelihat ada masalah yang harus bisa dikasih solusinya dong. Yes. Which is cari jodoh. Exactly. Iya kan? Kalau kamu ngelihatnya gimana? Kenapa saat ini susah cari jodoh begitu? Padahal udah ada app dan juga orang-orang juga udah lebih ada out there, you know, with social media and everything. Apa ya yang bikin kita tuh kayak susah banget to find the person? Oke, sebenarnya ada beberapa hal Mbak. Yang pertama mungkin kalau dari kacamata psikologi dulu ya. Dari kacamata psikologi aku ngelihatnya banyak orang yang mereka mungkin masih punya luka bawaan dari entah orang tuanya ataupun dari mantan pacar sebelumnya. Jadi akhirnya mereka sebenarnya not ready to open their heart gitu kan. Nah luka-luka ini kalau nggak diberesin akhirnya malah jadi penghambat ataupun malah bisa jadi pengusik gitu ya untuk di relationship yang baru. Terus kemudian yang kedua, kadang orang itu nggak tahu gimana caranya berrelationship Mbak. Gitu. Maksudnya caranya punya pasangan. Caranya untuk memanage relationship tersebut. Oke. Gitu, mengelola relationship. Karena jadi kalau aku dan suamiku kita tuh punya positioning bahwa love and relationship is different. Gitu. Dalam relationship itu sebenarnya bentuknya macam-macam. Ada interpersonal relationship, professional relationship, ada romantic relationship, right? Ini kalau kita ngomongin terms dari bahasa Inggris. Yes. Jadi karena relationship itu banyak, jadi jangan samakan relationship itu
bahwa kita pasti berpikir romantic relationship aja. Di dalam romantic relationship pun love adalah salah satu komponennya gitu. Jadi ibarat kata bayangin relationship itu adalah sebuah wadah. Kamu mau isi pakai apa itu tergantung kamu gitu. Nah, sayangnya banyak orang yang karena tadi mungkin masih punya luka dan segala macam, jadi mereka itu mengisi si wadah itu dengan luka gitu loh. Dan ketika mengisi dengan luka, ya apa yang terjadi yaitu mohon maaf misalnya darah-darah gitu kan, akhirnya ya jadi toxic gitu. Tapi kalau misalnya kamu isi dengan air, kamu isi dengan bunga, kamu isi dengan loving gitu kan, artinya apa? Maka wadah itu akan menampung yang namanya air ataupun bunga yang wangi-wangi gitu kan, yang memang sesuai dengan yang kamu mau, which means it's a loving relationship gitu. Nah karena orang nggak tahu gimana caranya untuk membangun itu, makanya kita berpikir coba yuk kita bikin konten, dan ternyata kemakan. Ternyata banyak anak-anak muda even yang usia 30-an pun mereka bahkan masih belum benar-benar paham bahwa ada strategi loh yang bisa kita pakai untuk membuat relationship ini works. Karena yang mereka pikir bahwa gini, namanya relationship kan harusnya begini, harusnya begitu. Tapi harus nih menurut siapa? Standarnya siapa? Jangan-jangan itu menurut orang tua kamu benar karena itu works for them. Tapi antara kamu dan suamimu, kalian kan dua orang yang berbeda. Belum tentu it works, right? Makanya kadang-kadang kalau kita dengerin advice teman, belum tentu bisa langsung works di relationship kita. Kenapa? Balik lagi, we are two different couple gitu loh. Jadi itu yang ternyata banyak orang yang gak sadar. Nah di situ aku masukin ilmu kecerdasan emosional, dimana tujuannya adalah untuk membantu orang-orang tuh aware dulu. Kamu you have to know yourself first, you have to know your emotional state. Karena kalau enggak itu tadi, how can you give a loving water gitu kan? Kamu menyirami si tempat ini dengan loving, kalau kamu aja nggak tahu are you a loving person or not. Nah banyak yang akhirnya mungkin demanding gitu, kayak gue maunya orang yang udah jadi, padahal sebenarnya dia lupa untuk menjadi pasangan yang terbaik juga. Jadi nama PT ku itu adalah PT Menjadi Cinta Sejati, bukan mencari cinta sejati. Karena the mindset I want to tweak it bahwa lu jangan cuma nyari, tapi lu harus tahu dulu positioning lo. Apa yang bisa lu offer dalam relationship? Apa yang bisa lu support dari pasangan lo? Karena kalau enggak cuma akan nuntut, kalau udah nuntut salah-salahan ujungnya apa? Makanya banyak perceraian. Dan alasan pertama di kalau saya 2024 kenapa orang akhirnya banyak bercerai, karena pertengkaran atau perselisihan. Tapi pertengkaran atau perselisihan itu kan kalau kita dalemin lagi, yang jadi my biggest question tuh ada dua hal. Ini karena cara bertengkarnya gak cocok, atau karena there's a fundamental differences yang akhirnya bikin mereka selalu bertengkar terus dan akhirnya mereka cerai. Which is it's a two different things kan, cara bertengkar sama apa yang ditengkarin. Nah orang tuh banyak yang gak realize itu Mbak Andini. That's why kayak this kind of perspective, this kind of mindset yang aku rasa aku jalanin secara sehat sama suamiku, ternyata gak banyak orang yang tahu. Makanya kita pikir yaudah deh ayo kita bikin konten dulu aja, kita meng-attract orang-orang yang memang pengen grow bareng. Bukan cuma grow bersama pasangan, tapi you wanna grow yourself first gitu, baru kemudian you grow with the partner. Jadi tagline kita adalah find your soul, found your mate. Sebelum ketemu sama jodoh, you have to know yourself first. Karena dan kamu akan lebih tahu orang mana yang cocok buat kamu. Dan kamu gak perlu nanya sama aku, Mbak, is this the right person for me? Ya cuma lo yang tahu gitu loh, apakah this person is the right person for you or not. Tapi have you learn on how to make a decision, apakah ini sebenarnya orang yang memang tepat untuk menjadi suamimu atau enggak. Nah itu yang kita coba ajarin. Jadi be the person you want to marry basically. Yes, betul. Right? Ya. Wow, iya aku baca ininya nih, pendekatannya you find your soul first and then find your mate, and then yang ketiga find your mate with Mak Comblang. Yes. Iya gitu kan. Betul. Jadi pas itu tahapannya gimana? Apa yang dilakuin sih biasanya ketika aku datang ke kamu? Oke. Dan ini one on one atau kelas atau gimana konsepnya? Oke. Jadi kita sebenarnya Ranum itu punya dua services Mbak. Services yang pertama itu adalah memang yang one on one. One on one ini bisa dibilang lebih premium karena kita sekali klien datang ke aku charge-nya tuh start dari 35 juta gitu. Karena dia adalah orang yang siap, dia adalah orang yang mapan, dia benar-benar cuma nggak punya poolnya aja untuk orang yang tepat buat dia. Nah di situ aku yang turun tangan langsung Mbak untuk mencarikan handpicking kayak
kamu orangnya kayak gini, profilingnya kayak gini, kemudian aku tinggal cari gitu kan orang yang tepat, aku seleksi puluhan orang, kemudian kayak oke, dari puluhan orang itu based on agreement tergantung, misalnya kayak antara 2 atau kandidat ini yang paling tepat buat kamu. So it's like recruitment Indonesia aja aja. atau global? Oke, kalau saat ini klienku kebanyakan masih di area Indonesia, tapi klien-klien awalku justru bule yang tinggal di Bali. Oh, Karena aku oke. domisili di Bali. Ya. Dan kalau di Eropa dan juga Amerika, business matchmaking ini tuh sebenarnya udah well known gitu. Cuma di Indonesia belum ada yang maksudnya jarang lah yang ada profesional ini. Bahkan aku tuh orang kedua yang certified matchmaker secara global Iya, gitu. iya. Nah, terus dari situ awalnya oke, bule nih. Jadi bule ini mau cari orang Indonesia yang nggak gold digger. Gitu kan, jadi kayak oke, gue tau motivasinya gitu kan, akhirnya aku tinggal cocokin. Nah baru sekarang mulai orang Indonesianya udah mulai banyak yang datang. Aku lagi handle satu klien janda, ada beberapa juga yang memang datang ke aku untuk request mau di matchmakingin, tapi tergantung kuota karena kan harus aku yang turun langsung gitu. Nah itu adalah yang pertama Mbak, yang one on one matchmaking. Nah kita tahu bahwa nggak semua orang afford harga 35 juta ini. And kebanyakan justru yang memiliki kesulitan cinta itu adalah anak muda, right? Makanya kita mau semacam scaling up this kind of services secara komunitas. That's why kita bikin Ranum yang community based. Nah, untuk yang community based ini sebenarnya masih on progress. Jadi yang sekarang udah ada, kita udah launching assessment tools dan juga ngobrol sama psikolog. Jadi kita nyebut program itu namanya akar. Supaya apa? Kamu paham dulu akar diri kamu gitu kan. Jadi nanti kalau kamu ketemu sama orang lain lebih mudah untuk saling mengenali dari akar atau tujuan hidup tersebut gitu. Nah dan itu kita pakai back science-nya itu adalah psikologi gitu. Makanya ketika ngambil assessment harus ngomong sama psikolog. Tujuannya apa? Tadi to assess yourself, are you ready to have a relationship? Bukan kamu nih ya? Bukan. Jadi aku punya tim psikolog gitu. Jadi mereka yang nanti akan assess, are you ready for a relationship atau enggak gitu kan? Berarti lu harus cari orang yang kayak gimana. Are you sure this is the kalau lo orangnya kayak gini, apakah hidup lo tuh udah sejalan apa belum gitu. Jadi kayak semacam konsultasi dulu supaya apa? Tadi orang-orang yang mungkin masih punya luka, mereka bisa healing dulu. Nah, the next phase will be kita udah mulai jalanin juga, memulai menghubungkan. Jadi kalau tadi proses mematangkan, sekarang udah mulai proses menghubungkan. Menghubungkannya dari mana? Kita bikin event gitu kan, dimana eventnya itu akhirnya mereka bisa ketemu bareng, bisa ngobrol-ngobrol. Kalau misalnya memang ternyata cocok dan cinlok, silahkan gitu kan. Jadi ibarat kata dapetin jodoh tapi lewat jalur pengembangan diri. Nah itu adalah kenapa kita spiritnya pengembangan diri. Karena yang aku lihat, kalau orang yang mau mengembangkan diri, berarti dia akan lebih mudah beradaptasi sama pasangannya. Nah, relationship itu kan balik lagi, kita dua orang yang berbeda, kita mau menyatukan diri kita dalam sebuah relationship. Bahkan gak semua orang tuh tahu mereka mau relationship kayak apa. Yang mereka tahu adalah kayak, oke, gue pengen cowok yang ganteng, kaya, tajir gitu kan. Tapi kemudian pas ditanya, buat apa sih lu punya cowok tajir? Diem gitu kan. Padahal sebenarnya bisa jadi relationship yang dia pengenin, I just wanna have a loving, slow living kind of relationship gitu. Ya mungkin lu gak butuh cowok yang tajir, lu cuma butuh cowok yang emang udah punya visi yang sama gitu kan. Jadi nyamain visi dan segala macam. Nah itu hal-hal yang kita ajarin ke mereka, kita kasih toolsnya di komunitas ini, sehingga nanti pas mereka itu ikutin event kita, mereka udah punya skillnya dan mereka bisa decide on themselves. Jadi memberdayakan sebenarnya masing-masing individu, terutama dari sisi cinta. Nah kamu kalau gitu success rate-nya kalau kamu tuh seperti apa dong? Oke, kalau success rate-nya saat ini kita masih hitung dari sisi matchmaking dulu gitu. Kalau dari sisi matchmaking itu berarti berapa banyak orang yang akhirnya sukses sampai first dating. Gitu. Karena tanggung jawab aku sebagai macomblang adalah bukan sampai menikah. Bahkan lucunya gini Mbak, ada yang pernah nanya, Mbak kalau misalnya nanti aku cerai, aku dapat penggantinya gak? And I was like thinking, lu aja belum nikah, udah mikir cerai, terus lu minta garansi dari gue dari awal. Berarti kan dia putting the responsibility towards others, ya kan? Iya, aku juga nggak mau handle klien kayak gitu, gitu. That's why aku tuh mau coba untuk memberikan fasilitas ini kepada orang-orang yang memang udah siap aja gitu. Nah makanya kalau dari sisi success rate-nya saat ini kita di 78%, artinya berapa banyak kandidat yang aku kasih kemudian go into first dating. Saat ini semuanya rata-rata masih pada pacaran
gitu. Belum ada yang sampai tahap menikah karena kita memang masih jalan 2 tahun gitu. Tapi aku punya proyeksi kayaknya ada yang abis ini bakal nikah. Tapi hopefully ya Mbak. Let's Hopefully, see. ya we'll see. Nikah itu kan pilihan juga ya. Exactly. Iya kan. Nah, kalau gitu aku suka dengan konsep tadi PT kamu menjadi Cinta sejati. cinta sejati. Berarti kan sebenarnya kayak you become the best version of yourself. Yes. First, right? Kan first and foremost. Nah, itu sukses rate-nya seperti apa? Gimana KPI-nya untuk kita tuh bisa benar-benar menjadi diri kita yang sejati itu sih sebenarnya? Yes. Kalau saat ini kita sebenarnya belum menghitungnya secara kuantifikasi Mbak. Oke, Karena I do oke. agree untuk perkembangan masing-masing orang itu kan beda-beda. Tapi yang kita coba kumpulin adalah feedback ataupun testimoni. Oke, Gitu. oke. Jadi let's say berapa banyak orang yang memberikan good testimony versus orang yang memberikan bad testimony dari seluruh services kita. Aha. Gitu. Dan alhamdulillah I would say 92% itu everyone satisfied. Setidaknya apa? Mereka jadi kenal dulu sama mereka sendiri. Karena tadi PT kita menjadi cinta sejati, right? Iya, Gitu. Jadi iya. kayak sebelum lo ketemu jodoh lo ya udah. Nah, surprisingly Mbak Andini, sebelum PT ini terjadi pun, jadi waktu itu pernah ada yang komen apa DM aku lupa. Dia bilang gini, Mbak Anes, aku tuh nonton Mbak Anes sudah lama gitu ya, pernah dengar cerita perjalanan Tindernya Mbak Anes, dan aku ketemu pacar aku yang sekarang itu karena aku ngikutin tips-tipsnya Mbak Anes gitu. Jadi belum sampai nikah tapi dia udah nemuin pacaran dan dia merasa pacarannya sehat. So those kind of things yang kayak at least we're moving into the right way, the right path gitu. Saat ini sebagai seorang business owner kita berpikir ya udahlah, dalam tanda kutip ya, lupakan dulu deh matriks-matriks Iya. kuantifikasi. Karena love itu gimana cara kuantifikasinya, right? Tapi yang penting, how can we help other people's life? I think that's what matters most gitu. Ketika quality kita memang akhirnya dilihat dan membantu orang lain, okay, we believe that bisnis kita hopefully bisa sustainable. Di luar bisnis kalau gitu, gimana caranya we become like the best version of yourself? Yang kalau dari yang metode yang kamu punya ini nih, how do we become that person that we want to marry? Oke. Jadi kalau aku tuh sebelum kita marrying someone, yang harus disadari itu kita sebenarnya punya 3 fase atau 3 proses yang biasanya akan dialami sama semua orang gitu ya. The first one itu kita nyebutnya compatibility, second one itu adalah chemistry, and then the third one itu adalah commitment. Oke. Nah, apa itu compatibility? Simpelnya adalah kecocokan. Ini yang membuat matchmaking itu berbeda dengan dating apps. Dating apps itu kalau di dating apps biasanya ada gini, tinggi badan berapa, pekerjaan apa, and then we see one another profile kalau gue suka, and then gue akan chat dan ngobrol sama lo. Tapi itu masih surface level, Mbak. Nggak semua orang bisa mengartikulasikan visi relationshipnya mereka kayak gimana. Belum semua orang bisa mengartikulasikan bahwa mereka tuh butuh partner yang kayak gimana. Dan belum semua orang bisa mengartikulasikan bahwa aku bisa support apa dalam relationship ini. Nah, those are the things yang sebenarnya kalau kita mau jadi the best version of ourselves, sebelum terutama gitu ya, ngomongin soal romantic, kita harus tahu dulu setidaknya 3 itu tadi. 1, relationship visionnya apa. Maka 2, partner seperti apa yang cocok untuk visi kita itu. Dan yang ketiga, apa yang kita bisa kontribusikan di dalam relationship itu. Nah, itu compatibility. Ya, yang kedua itu adalah chemistry. Chemistry itu biasanya yang spark gitu lah, yang lovey-dovey-nya, rasa-rasanya. Nah, banyak orang yang mohon maaf masih banyak ketipu gitu ya, karena kayak namanya relationship itu kan kita harus yang penuh cinta, penuh spark, kayak harus romantis gitu kan. Padahal nggak semua relationship butuh itu, dan itu makanya kita taruh di tahap kedua gitu setelah compatibility. Karena kalau misalnya kita memulai relationship kita dengan chemistry, banyak mungkin puisi-puisi yang bilang cinta itu pasti bakal hilang. Eventually lu akan hidup dengan companionship gitu, dengan partnership ataupun dengan friendship dengan orang ini. So banyak yang akhirnya mohon maaf mungkin ini aku belum dapat datanya, tapi kayak beberapa orang di sekitar aku yang bercerai yang aku tahu, mereka tuh feeling loving gitu ya in the beginning, tapi kemudian pas ngejalanin relationshipnya, doing the hard things gitu kan, visi misinya rupanya nggak sama, and then that's what makes them separate karena mereka udah beda jalan. Baru yang ketiga itu komitmen. Komitmen tuh artinya gini, simpelnya adalah kita mau gak sih untuk ngomongin hal-hal yang memang sulit untuk kita. Karena dalam rumah tangga kan pasti ada
macam-macam ya Mbak gitu kan. Pasti kan akan ada kesulitan, pasti akan ada challenges. Pertanyaannya, bisa nggak kita menghadapi challenges itu dengan kepala dingin? Bisa nggak kita mengkomunikasikan itu? Bisa nggak kita providing a safe space for one another supaya mereka bisa being vulnerable Ya. dan tanpa kayak harus takut bahwa in the end he will cheat on me atau in the end she will leave me karena gue nge-broke gitu. Ya. So those three itu adalah setidaknya kita bisa merefleksikan dulu gitu. Have you ever think about compatibility, chemistry, and commitment for yourself? And then what do you need in terms of a partner or relationship? Setidaknya kalau kita udah tahu, akan lebih mudah Mbak untuk kita bisa meregulasi atau melakukan aksi yang memang sesuai dengan tadi tujuan hidup kita itu. Artinya kita mesti confident dulu kali ya Yes. with ourselves gitu. Mungkin not necessarily harus settle, Yeah. tapi paling nggak confident this is me, Yes. this is what I need, Yes. ya kan? Dan udah berproses minimal gitu. Iya, Jadi kalau iya. banyak yang nanya kayak, Mbak, apakah aku harus selesai dulu dengan diriku sendiri untuk masuk ke relationship? No, nggak akan ada apa itu kata selesai gitu kan. Ya, karena it's a process kan. Exactly. Never ending process. Yap. Betul. Even kalaupun kita udah masuk ke dalam relationship, pasti relationship itu might be changing. Sesimpel kita tiba-tiba di lay off, kita tiba-tiba harus pindah kerja. There will be changes in our relationship. Tapi kita bisa nggak handle changes itu? Kalau kita nggak bisa, ya itu yang akan menjadi sumber masalah. Tapi kalau misalnya kita bisa berkomunikasi, kita bisa beradaptasi gitu kan, kita bisa untuk saling support satu sama lain, kita bisa saling backup satu sama lain. That's what's important gitu. Nah, sometimes orang even ya itu tadi gitu, fokusnya kepada luar, gue maunya kayak gimana, mau kayak gimana, tapi mereka lupa gitu bahwa sebenarnya apa sih yang aku pengenin? Is this really what I want, atau ini tuh sebenarnya kemauan orang tua gue gitu, atau ini sebenarnya kemauan orang-orang di sekitar gue yang iya kayaknya tuh bagus deh, and then I pick that gitu. Kalau if you pick that and it is actually your choice, lu beneran mau hal yang itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita ngikutin standar luar, tapi sebenarnya kita ngerasa it's not really me. Dan akhirnya kan kita kehilangan diri sendiri Mbak. Iya, Gitu. jadi tidak menjadi jati diri kita, ya kan betul. ininya. Tapi do you think that you can reach to this point di mana kamu bisa bantu karir orang lain, bisa jadi karir coach, kemudian jadi matchmaker seperti ini, because you come from a very solid background. I would say yes. Alhamdulillah aku cukup privilege dari sisi latar belakang. I'm secure enough. Let's say simpelnya ya. Aku pernah ada di titik di mana aku nggak punya gaji sama sekali Mbak gitu. Jadi ketika resign harus ngurusin orang tua, aku tabungan habis. Bahkan harus kuliah pun akhirnya harus di backup sama orang tua gitu kan. Ya di momen itu aku merasa tetap secure, maksudnya karena orang tua masih cukup lah gitu. I'm not saying yang kita berlebihan gimana, enggak, tapi aku selalu ngerasa kita cukup. Nah karena secure itu, aku ngerasa bahwa it's much easier for me to grow dari posisi secure. Nah akhirnya apa yang aku coba lakukan ke suamiku adalah, ini pernah kejadian during COVID, ada momen dimana suamiku itu memutuskan untuk leaving his job gitu. Di saat waktu itu dia adalah breadwinner-nya. Di momen itu dia bilang gini, kalau gue tetap mempertahankan pekerjaan ini, I will lose myself. Gue pasti bakal sering marah-marah, gue pasti bakal gila gitu ya. Tapi if I lose this job, I cannot provide you gitu. Nah di momen itu aku cuma bilang sama dia gini, hey, you know what? Whatever your decision is, I support you. Karena buat aku mentalnya dia juga penting. Karena kalau dia ngamuk-ngamuk ya kebocor-bocor juga ke rumah tangga gitu kan. So you know what, selfishnya gue ya gue pengen lo baik-baik aja. Tapi I understand bahwa we also need to be realistic. Kita butuh uang gitu kan. Jadi gini aja, you know what, kalau lo emang mau resign gak apa-apa, kamu resign aja, oke? Tapi gue harus ngasih lihat rekening kita itu cuma cukup untuk hidup 3 bulan ke depan. So please whatever you do, come back stronger, and then ayo gitu kita mulai lagi gitu. Dengan itu hanya tabungan ya, belum dengan penghasilan aku. Nah di momen itu bayangin seorang cowok yang mungkin selama ini kayak gila, gue udah jadi suami loh gitu, gue harus menafkahi lo, tapi gue nggak bisa nafkahin lo karena ini perdebatannya sama mental gitu kan. When I can give that space gitu untuk dia being vulnerable, dia nangis-nangis waktu itu. Dia nangis-nangis, dia akhirnya merasa jujur dan segala macam. Akhirnya dia bilang gini, gue nggak pernah diginin sama orang. How can I know like is this for real atau enggak? Aku bilang nggak apa-apa, ayo kita jalanin aja. 3 bulan ke depan ya, 3 bulan ke depan. Pokoknya, akhirnya 1 bulan itu dia benar-benar quotes unquotes terpuruk. Aku cuma ngingetin dia setiap hari gitu. Nggak apa-apa, ingat
kita punya 3 bulan kok, nggak apa-apa, yang penting kamu beres dulu, jangan cari kerja dari sebuah luka, karena kalau nggak lu pasti ambil pekerjaan apa aja and then you forget yourself gitu. Sebulan pertama dia nggak dapat kerjaan, maksudnya dia masih fokus sama grievingnya gitu kan, terus di bulan kedua dia mulai cari kerja, belum ada panggilan, di bulan ketiga interview nggak dapat. Di momen-momen itu dia kayaknya gue gagal deh jadi suami, dia bilang gitu. And then I say to him, hey nggak apa-apa gitu. We already agree on this. Kita bakal backup each other gitu kan. Dengan pemasukan aku di 3 bulan ini, kita punya 1 bulan lagi nih nafas, aku bilang gitu kan. Nggak apa-apa, it's okay. Yang penting kita stick together bareng-bareng, do the rational thing supaya you come back stronger. Dan alhamdulillahnya Mbak, sebelum di bulan keempat dia beneran akhirnya dapat kerja gitu. So not everyone can handle that kind of situation kan. Bayangin ketika kita seorang istri, I'm secure tapi dianya belum secure gitu kan, belum tentu gitu. Dia akhirnya yang tantrum gitu kan, kayak no I'm failing apa segala macam, karena dia merasa dulunya dia nggak secure dengan financial and everything. Aku bilang nggak apa-apa, ayo kita aman, kita bisa, kita selalu punya backup plan. Oke? Akhirnya ketika momen itu terlalui, dia bilang oke, I feel secure now, karena we already test one another. Di saat gue memang gak punya pekerjaan pun lo tetap bisa support gue. Dan pasti berat juga ya buat kamu ya pada masa 3 bulan itu. Of course. Karena apalagi terutama yang beratnya dari sisi mental Mbak, bukan dari sisi finansial. Tapi kayak gimana aku harus menghadapi pasanganku yang dia lagi vulnerable-nya, gue gak bawa salah langkah, karena kalau aku salah ngomong atau apa itu bisa menjatuhkan dia, egonya dia dan harga dirinya dia gitu kan. Tapi ya udah, aku cuma bilang hey, we're on this together, itu yang selalu aku bilang. Ingat, aku gak masalah, aku udah commit, tapi at the same time ayo apa yang bisa kita lakuin gitu. If you feel you're not comfortable, ayo kita jalan-jalan keluar, jalan kaki aja, nggak harus foya-foya gitu. Tapi yang penting kayak do something, let's do something. Yang penting lu out of this grief and then you do something yang emang moving forward untuk ngedapetin pekerjaan baru gitu. Wow. Nah itu momen yang akhirnya kita balik lagi kerja kantoran tuh. When life hits kayak kita butuh uang lagi. Wah, termasuk kamunya juga, termasuk balik lagi juga. Betul. Wow, dan itu cobaan pertama. It will be more in the Exactly. future, especially when you guys have a business together. Exactly. In the business of relationship. Agree. Ya Tapi kan? kita jadinya ngerasa gini Mbak, di awal-awal pernikahan kita sangat bersyukur bahwa banyak challenges yang kita hadapin bareng, karena itu yang membuat kita solid. Jadi kasarannya nih Mbak, kalau sekarang kita kedapetin sesuatu kayak, kalau dibandingin sama dulu, lebih berat dulu sih. Dulu aja kita bisa, pasti ini kita bisa. Ayo, let's do this. Dan akhirnya kita jadi confident. Karena confident itu Mbak, baru bisa muncul as a career coach ya. Aku ngelihat coach-coach aku tuh baru bisa confident ketika mereka udah tahu there's something that I do well and then akhirnya making a result. Tapi sebenarnya poinnya adalah progresnya itu gitu kan, bahwa you feel that you have done something right gitu. Masalah hasilnya belum muncul nggak apa-apa, tapi yang penting lu konsisten ngelakuin itu sampai eventually you get the result that you want. Nah itu yang akhirnya kita coba, oke, fondasi kita udah solid, makanya sekarang kalau ngadepin masalah bisnis ataupun masalah relationship, alhamdulillah udah nggak terlalu banyak sih gitu ya, tapi tinggal masalah bisnis gitu kan, ya kita cuma berpikir oke, di relationship dulu kemarin kita bisa, ayo sekarang kita bisa juga. Ada pressure nggak kalian nih harus to make this marriage work secara lu punya bisnis relationship matchmaking? Iya kan, yang punya suami istri gitu. Jadi kayak ada pressure-nya itu nggak? Kita mudah-mudahan langgeng terus nih sampai kakek nenek gitu. Alhamdulillahnya pas kita memang mau ngejalanin bisnis ini, kita tahu this is something yang memang interesting buat kita dan mau kita lakuin setiap hari. So we don't feel it was like a pressure, tapi justru kita excited to do it every day gitu. What motivates us gitu loh untuk kayak oke, kalau misalnya kita lagi jalan-jalan berdua, ayo kita kontenin gitu, kontemplasi kita, pembelajaran kita gitu. Jadi ya kita juga showing bego-begoannya kita, lucu-lucuannya kita gitu kan, bercanda-bercandaannya kita, karena justru itu adalah momen-momen yang kita ngasih tahu, hey, namanya relationship itu nggak ada yang 100% good. Sampai waktu itu pernah ada yang nanya gini, gue pengen tahu nih kalau Mbak Anes sama Mas Yaser itu berantem kayak gimana sih? Jadi pas kita berantem itu kita videoin Mbak. Dalam sebuah momen di mana hal yang diberantemin tuh masih bisa dikonsumsi sama umum. Iya. Simpelnya waktu itu aku susah bangun pagi. Sedangkan dia punya aspirasi, ayo dong kalau kita mau produktif kita harus bangun pagi. Nah di momen itu kita ngobrol 1 jam lebih, aku nangis-nangis, ya ampun sayang gitu ya. Dia menjadi rational being dia. Akhirnya kita upload, kita kasih judul Bertengkar Tanpa Kekerasan. Dan alhamdulillah ternyata itu cukup memberikan insight baru rupanya ke orang-orang. Oh gini ya caranya berantem ya, gitu, yang sehat.
Wow, jadi berantem asal sehat nggak apa-apa guys. Itu namanya argument, right? Yes, betul, Berargumentasi. Oke. Terus, so what are you trying to achieve nih dengan buat nggak hanya dengan Ranum, but with your being, and also with your being juga ya sekarang ya karena kalian a unit. Apa yang pengen kalian apa ya contribute sih ke society? Oke. Mission statement kita sebenarnya adalah kita pengen berkontribusi to make a better society through a loving relationship, one couple at a time, gitu. Jadi kita tahu bahwa perubahan besar tuh kayaknya nggak mungkin terjadi kalau nggak dimulai dari unit terkecil, ya kan? Unit terkecil tuh apa? Sebenarnya diri sendiri. Tapi banyak orang yang kalau disuruh mengembangkan diri untuk dirinya sendiri, mereka tuh ngapain sih gitu. Jadi kayak nggak ada manfaatnya. Nah makanya I'm becoming a career coach and also a matchmaker karena gini, ayo lu kembangin diri. Nanti kalau lu kembangin diri, lu dapetin jodoh yang baik. Kalau lu kembangin diri, lu dapet karir yang better juga. Lu jadi bisa dipromosi. Jadi ada hasilnya. Hasilnya berupa apa? Yang penting lu berproses aja dulu untuk lu jadi orang yang lebih baik. Nanti karir bakal ngikut. Nanti jodoh juga bakal ngikut. At least we want to give people hope. In this time we just wanna give people hope bahwa ada kok kacamata bahwa loving relationship tuh kayak gini. Relationship yang sehat itu kayak gini. Bukan cuma berita selingkuh, bukan cuma kayak ya mohon maaf ya bahkan banyak banget sampai petinggi-petinggi pejabat-pejabat pun kena drama dan segala macam. We don't want to contribute with that kind of drama gitu. We want to contribute a healthy relationship gitu kan, perspektif-perspektif kita, rasa-rasa kita dan pertemanan kita. Jadi dari situ kita pikir apapun yang selama masih berhubungan dengan satu, pengembangan diri setiap orang, dan dua, pengembangan relationshipnya mereka supaya mereka yang ketiga gitu kan becoming a wonderful person and a wonderful couple. I think that's our goal. Ya, paling enggak kalian membantu kayak orang-orang tuh untuk bertumbuh menjadi the best version of themselves untuk nusa bangsa dan negara. Sama kayak Yes. Thank you so much Anes untuk sharingnya. Yes, thank you Mbak Seneng Nini. banget akhirnya tahu apa sih manfaat your why. Basically that's your why. That's my why. Iya kan? Iya. Oh, thank you. Thank you Mbak so Nini. Kalau boleh dikatakan saya itu dididik sangat-sangat pagi. Definisinya on zaman itu dalam bahasa Inggris I am what I do. Bukan I am what I know. Yang di pikiran Pak Ilham ketika menerima informasi akan dilantik menjadi wapres. Saya itu sama sekali bukan rencana Bapak. Bapak itu sudah siap-siap mau pensiun. Yang seperti yang kita tahu Pak Habibie sedih sekali dan itu sampai ada filmnya juga gitu kan. Betul, Habibie Ainun. Nah yang saya nggak tahu ceritanya ini ternyata Bapak ke dokter kemudian diminta untuk menulis ya. Ya, jadi Bapak itu depresi. Ya, jadi kena kehilangan soulmate-nya. Hai teman-teman, jangan lupa ya untuk subscribe Cauldron Content di YouTube channel ini atau di Spotify dan juga Apple Podcast. Dan kalau kalian suka banget dengan episodenya, please like dan juga share ke your loved ones.